Keprihatinan dan kecaman datang dari dunia internasional menanggapi serangan Rusia atas Ukraina yang telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Sanksi ekonomi yang diberikan untuk Rusia oleh negara-negara barat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada negeri beruang putih itu. Jika terus menyerang Ukraina, maka perekonomiannya akan hancur. Sanksi yang awalnya menyasar korporasi asal Rusia kini telah merebar dan menyerang orang per orang, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Sanksi apa saja yang telah diberikan negara barat kepada Rusia? Simak ulasannya berikut ini. Sanksi untuk Rusia yang diberikan negara barat dan sekutunya telah menyasar berbagai sektor, mulai dari keuangan, transportasi, hingga hiburan. Menurut Menteri Keuangan Prancis, sanksi barat telah menyita aset Rusia senilai sedikitnya 1.000 miliar dolar. Pertama, ada Inggris. Sebelumnya, Perdana Menteri Boris Johnson telah membekukan aset konglomerat dan bank Rusia, serta melarang maskapai Rusia Aeroflot untuk terbang di atas wilayah udara Inggris. Dan yang terbaru, Perdana Menteri Boris Johnson telah membekukan aset Menteri Luar Negeri serta Presiden Rusia Vladimir Putin, serta menargetkan 5 oligarki yang dekat dengan Rusia. Menurut Boris, langkah-langkah ini akan membantu Inggris untuk mengecualikan bank Rusia dari sektor keuangan Inggris. Lalu ada Amerika Serikat. Presiden Joe Biden menjadi kepala negara pertama yang menjatuhkan sanksi untuk Moskow setelah Rusia mengadakan operasi militer khusus atas Ukraina. AS kemudian memperluas sanksi untuk Moskow dengan menerapkan larangan perjalanan bagi Presiden dan Menteri Luar Negeri Rusia. Negara Eropa lainnya seperti Jerman juga ikut memberikan sanksi. Kanselir Jerman Olaf Scholz membekukan proyek pipa gas bawah laut Nord Stream 2 senilai 11 miliar US dollar atau sekitar 158 triliun rupiah sebagai tanggapan atas agresi militer Rusia ke Ukraina. Swiss menjatuhkan sanksi ekonomi dengan membekukan aset Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin, serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Swiss berencana menutup wilayah penerbangan dari Rusia dan memberlakukan larangan masuk bagi sejumlah individu yang dekat dengan Putin. Organisasi Negara-Negara Eropa atau Uni Eropa menyepakati paket sanksi keras tanpa ampun ke Rusia. Salah satunya, mengekang kemampuan Rusia untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di bank-bank Uni Eropa. Negara Asia Pasifik lainnya ikut memberikan sanksi seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru. Apa saja sanksinya? Jepang yang menyampaikan keprihatinannya atas serangan Rusia ke Ukraina menjatuhkan sanksi kepada Rusia dan individu yang terkait dengan wilayah Ukraina Timur. Singapura melarang masuknya barang-barang impor dari Rusia. Singapura menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memberikan sanksi. Ada juga Malaysia yang melarang kapal tanker minyak berbendera Rusia, Linda, yang menjadi target sanksi Amerika Serikat, masuk ke pelabuhan Kuala Linggi. Kapal Linda dimiliki PSB Leasing, unit pemberi pinjaman Rusia Pромсвязь Bank, yang terkena sanksi imbas serangan Rusia ke Ukraina. Korea Selatan mengutuk keras invasi Rusia ke Ukraina. Negeri gingseng ini mendukung sanksi ekonomi untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan akan memutus perdagangan dengan Rusia dan memberlakukan larangan perjalanan pejabat Rusia. Selandia Baru menyerukan kembali dialog diplomatik untuk menyelesaikan krisis. Sementara Indonesia, hingga kini pemerintah memang belum menyatakan sikap perihal sanksi tersebut. Namun, yang pasti, Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan mendorong perdamaian dunia dengan bersatu dan bahu-membahu memulihkan ekonomi bersama. Tak hanya dunia internasional, perusahaan besar seperti Nike, Ford, dan Apple juga melarang penjualan ke Rusia. Penyedia jasa hiburan seperti Netflix dan Disney juga melakukan pembatasan. Raksasa teknologi seperti Facebook dan Twitter juga membatasi pemberitaan outlet media Rusia karena dianggap menyebarkan informasi yang salah. Sanksi ini mulai terasa di Rusia. Nilai rubel yang anjlok bahkan menyentuh nilai terendah sepanjang masa membuat sentral bank Rusia menaikkan suku bunga hingga 2 kali lipat, dari 9% menjadi 20%. Investor asing juga beramai-ramai meninggalkan Rusia sehingga pemerintah Rusia menyiapkan dekret untuk membatasi investasi asing keluar.
Ya, kita harapkan konflik Rusia dan Ukraina ini yang telah berlangsung sangat panjang dapat mencapai kesepakatan dan menghasilkan titik temu agar perang dapat segera dihentikan dan tidak lagi menimbulkan dampak ekonomi dan yang terpenting korban jiwa. Mira Rahmalia, Adi Andono, CNBC Indonesia.